Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agin Trisni Haryanti dari kelas S6A dengan NPM 2019-21500-212 Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari akhlak dan etika. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akhlak dan keutamaannya. Nah, secara bahasa, akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yaitu al-khuluq, yang dimana dapat diartikan yaitu tabiat, perangai, budi pekerti, dan sifat seseorang. Jadi, akhlak ini adalah budi pekerti yang dimiliki oleh manusia berdasarkan sifat-sifat seseorang yang ada pada dirinya. Sedangkan dalam istilah Islam, akhlak ini yaitu suatu kebiasaan atau tabiat yang melekat pada diri manusia, biasanya tercermin dari perilaku orang tersebut. Jika sifat yang dimilikinya baik, maka akhlak yang diberikan akan baik pula. Jika perilaku yang dicerminkan buruk, maka akhlaknya pun buruk. Nah, akhlak ini terbagi menjadi dua jenis. Ada akhlakul karimah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah ini yaitu merupakan akhlak terpuji, yaitu bisa berupa sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan lain sebagainya. Jika akhlakul mazmumah yaitu akhlak tercela, bisa berupa iri, dengki, sombong, angkuh, dan lain sebagainya. Sedangkan keutamaan akhlak ini yang pertama diberatkan timbangannya, karena nilai akhlak itu sama bandingnya dengan puasa dan sholat. Dalam artian akhlak yang terpuji insya Allah dapat diberatkan amal baiknya di akhirat nanti. Tentunya akan dibangunkan rumah di surga dan disayangi oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai adab dalam menuntut ilmu atau adab dalam belajar. Yang pertama, tentunya diawali dengan niat yang baik, niat yang tulus. Karena apa? Karena jika kita memang benar-benar niat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan kita. Selanjutnya, jangan lupa untuk berdoa. Karena ketika kita mengawali sebuah kegiatan dengan doa, insya Allah semua akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa pula kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, tidak malas-malasan, atau istilah kasarnya tidak mager gitu. Jangan main HP terus. Dan selanjutnya kita juga harus memahami, menyimak baik-baik apa yang diajarkan dan apa yang akan kita serap nantinya. Selanjutnya jangan lupa untuk mengamalkannya, karena sebaik-baiknya ilmu yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Kata etika ini berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu ethos dan etikos. Dapat diartikan kalau etika yaitu aturan yang tidak tertulis di mana setiap orang diharapkan untuk mematuhinya. Selanjutnya bangsa. Bangsa ini dapat diartikan yaitu sekumpulan manusia yang memiliki kesamaan sejarah, asal keturunan, agama, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya, yang hidup dalam satu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu. Sedangkan negara adalah organisasi kekuasaan yang dari sekelompok manusia mendiami wilayah tertentu. Dari ketiga penjelasan yang tadi saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa etika dalam beragama, berbangsa, dan bernegara adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi setiap warga untuk mematuhinya untuk menjalankan aktivitasnya dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan mengenai apa itu musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama dalam pemecahan suatu masalah. Musyawarah ini memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan
Pada dasarnya prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi, sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Nah, apa saja sih adab dalam berdemokrasi secara Islam? Yang pertama, harus adil, tidak berat sebelah, dan tidak Selanjutnya, apa adab dalam berdemokrasi di Islam? Yang pertama, itu harus adil. Ya, yang namanya kita berdemokrasi pasti harus adil, tidak boleh berat sebelah atau memihak kepada salah satu kubu. Selanjutnya harus amanah, memenuhi kepercayaan, karena ketika kita berdemokrasi kita diberi kepercayaan oleh banyak orang untuk menghandle demokrasi tersebut, jalannya demokrasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan, suatu kesepakatan yang memang benar adanya tanpa ada manipulatif atau kebohongan serta kecurangan dalam demokrasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Ketika kita berdemokrasi, menurut Islam, kita tentunya harus memiliki tanggung jawab. Jangankan demokrasi, ketika kita berumah tangga atau ketika kita memilih untuk kuliah sambil bekerja, kita juga harus bertanggung jawab untuk menghandle antara kuliah dan kerja, apalagi demokrasi yang melibatkan banyak orang, maka dibutuhkannya sifat tanggung jawab. Akhir kata, terima kasih sudah sampai di penghujung materi. Saya mengucapkan banyak-banyak permintaan maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam pelafalan perucapan yang masih terbata-bata. Terima kasih atas pendengarannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.